kemarin Rizik Syihab dalam 212 usul untuk membuka yang namanya pendaftaran jihad ke Palestina. Kata saya mendukung, tapi yang daftar Ba'alawi semua. Tidak boleh anak-anak Nusantara ikut-ikut daftar pendaftaran Palestina yang dibuka oleh Rizik Syihab, jangan. Karena saya baca sejarah, Pak. Saya baca sejarah bagaimana Ba'alawi di Hadramaut, bagaimana Ba'alawi di Indonesia. Nggak ada sejarah perang, nggak ada sejarah mereka mau berdarah-darah di dalam perjuangan menyebarkan agama Allah. Tidak ada. Ada di Aceh namanya Abdurrahman Az-Zahir Ba'alawi. Dia seperti berani pada tahun 1800-an akhir memobilisasi masyarakat melawan Belanda. Ayo kita melawan Belanda, ayo kita perang. Dimobilisasi oleh dia. Ketika rakyat Aceh itu kemudian percaya kepada dia, kemudian masyarakat Aceh bersatu melawan Belanda. Sebelum perang 1-2 hari lagi dia kabur ke Jeddah Arab Saudi, dikasih uang oleh Belanda. Akhirnya itu pasukannya dihancurkan karena sudah dimobilisasi di tengah hutan, habis semua. Ini sejarah Aceh. Sejarah di Hadramaut sama juga. Coba urut dari nama Bahar Smith atau Rizik Syihab sampai kepada Ubaidillah, adakah yang mati syahid di jalan Allah? Tidak ada. Tidak ada yang perang. Jangan bawa-bawa setelah Ubaid. Kalau setelah Ubaid itu cucu Nabi asli. Kalau seluruh keturunan Nabi itu ya jiwanya jiwa perang, sama dengan orang Jawa. Ini kalau dibuka oleh Pak Prabowo, betul-betul dibuka, saya yakin ribuan, puluhan ribu yang akan daftar. Kenapa? Karena orang Jawa, orang Nusantara, Aceh, Maluku, Bali itu orang perang semua, bos. Leluhurnya tukang perang. Saya yakin kalau dibuka semuanya akan daftar, atau bukan semuanya, banyak yang akan daftar. Maka saya tidak setuju kalau dibukanya atas nama anak Nusantara, tapi untuk Ba'alawi aja. Coba kita lihat berapa Ba'alawi yang mau dia untuk perang di Palestina. Bahkan kita akan nyumbang, PWI nanti akan nyumbang, betul? Kalau Ba'alawi siap berjihad di Palestina, kita nyumbang setiap DPD berapa? 10 juta. Ini Kiai Riyad yang ngomong. Sekali lagi, apabila ada keluarga Ba'alawi yang mau perang ke Palestina, setiap DPD PWI akan nyumbang 10 juta. Yang penting yang berangkat itu adalah Ba'alawi. Kita lihat. Tapi kalau yang dibukanya, silakan seluruh pemuda Indonesia. Saya yakin, terutama daerah-daerah ini nih, Demak, Bintoro, Blora, Aryo Penangsang, itu tukang perang kabeh. Ngerisikaken. Banten, Cirebon, Aceh, Pagaruyung dan lain sebagainya, Maluku, Papua, tukang perang kabeh. Ada yang lagi stres dia itu gara-gara kalah di DPRD, kalah bupati segala macam, pasti dia ikut ke Palestina itu. Makanya jangan Pak Prabowo, jangan dibuka. Karena apa? Kita bukan penakut, Indonesia bukan penakut, tapi kita untuk perang di luar negeri itu membutuhkan pemahaman akan geopolitik global. Yang tahu geopolitik global itu pemerintah. Pemerintah sudah mengkalkulasi penting, tidak, perlu atau tidak kita mengirim bantuan personil ke Palestina. Lah kalau tidak menghitung geopolitik, di Israel itu, di Palestina
pinggir-pinggirnya ada Iran bos, ada Mesir, ada Irak, ada Yordan, ada Suriah, Yaman nyebrang. Tapi kenapa mereka tidak datang ke Palestina? Geopolitik global tidak memungkinkan. Lah ujuk-ujuk orang Indonesia mau datang ke Palestina, baru turun di bandara udah dibredel semua. Ini belum lagi secara syar'inya. Orang berjihad itu ada syurut, ada arkan bos. Mata yajibul jihadulana. Kapan jihad itu wajib? Jihad itu wajib ada 3 hal. Pertama, inda hujumil a'da, ketika musuh menyerang ke kampung kita, ketika musuh menyerang ke negara kita. Saral jihadu fardhu ainin likulli ahadin, maka perang itu wajib bagi setiap orang kampung itu. Yang kedua, indal tiqa'is saffain, ketika bertemunya 2 pasukan. Kita perang di sana siap musuh. Lah ini fardu ain, kalau kabur dia itu dosa besar. Yang ketiga adalah bistinfaril imam. Kalau tidak ada istinfarul imam digerakkan oleh Presiden Prabowo, tidak boleh. Negara kita tidak diserang, tidak ada iltiqa'us saffain, kemudian kita tidak diistinfar, tidak dikirim oleh Imam Prabowo. Lalu kita di sana atas nama apa? Atas nama pribadi. Senjatanya punya senjata apa? Parang, keris dari Blora, mau menghadapi rudal nuklir. Ini kan kerisnya bukan sembarang keris. Mana ya itu yang tukang suwuk? Paling kita orang pakai suwuk, jimat al-aufaq kabeh. Ada kalau PWI itu nggak usah ditulis-tulis, kitabnya aja beli katanya di toko kitab al-aufaq dibawa-bawa di tas. Saya pernah begitu, itu ada teman saya, ada paman saya ini sakit di Bandung. Itu karena PWI ya, namanya otaknya itu otak santri. Dia langsung bawa kitab Asy-Syifa, yang di dalamnya itu kan ada macam-macam itu obat-obat pengobatan. Ditaruh, takut kesambet katanya. Dasar kita sih, bukannya istrinya dokter, tapi dianya begitu kayak dukun. Bukannya diobatin pakai obat, ini malah bawa-bawa kitab, wapaknya itu ditaruh di dadanya. Masya Allah, dasar santri. Nah ini kita sekarang ini menghadapi perang yang asimetris. Perang asimetris ini ada taktik tersendiri bos. Serahkan pada negara. Nanti negara, Pak Prabowo beserta kabinetnya yang memikirkan, kalau misalnya kita mau membantu Palestina, dengan cara apa yang bermanfaat. Kalau dengan personil, apakah ini akan menyelesaikan masalah? Coba contoh PBNU itu cerdas dalam masalah Palestina. Dia undang itu dari Palestina, pimpinan Palestina baru sehari atau 2 hari, dibiayai oleh PBNU, dibelikan tiket, disiapkan keamanan, suruh datang ke PBNU. Kemudian ditanya itu orang-orang Palestinanya, perwakilan dari negara Palestina, apa yang bisa kami bantu dari Nahdlatul Ulama? Kita NU sudah ngirimin miliaran rupiah langsung ke yang berhak, bukan seperti yang lain buka-buka donasi di mana-mana. Taunya bukan untuk Palestina, untuk ISIS. Seperti ACT itu. ACT 2000 berapa itu? Itu telah terbukti bahwa dana-dana yang katanya untuk Palestina, dana-dana yang katanya untuk kemanusiaan, ternyata dikirimkan untuk ISIS. Organisasi teroris
organisasi teroris yang mengacak-ngacak saudara Islam kita, yang mengadu domba antara Sunni dan Syiah yang ada di Syria. ISIS hancur diganti oleh Jabhatun Nusrah itu di Suriah. Jabhatun Nusrah hilang sekarang baru 2 hari. Yang namanya apa? Tahrirus Syam, HTS, Hizbut Tahrir Syam, Partai Pembebasan Syam. Sama aja ini ISIS ini. Dia ini cucunya ISIS. ISIS punya anak Jabhatun Nusrah. Jabhatun Nusrah punya anak sekarang adalah HTS, Hizbut Tahrir Syam. Dia rebut itu istananya Bashar al-Assad. Kenapa? Karena politik global pada Arab Spring 2011-an itu tidak berhasil mendongkel kekuasaan Bashar al-Assad. Seperti Irak dihancurkan Saddam Hussein, kemudian Husni Mubarak, kemudian di Libya Muammar Gaddafi dihancurkan oleh kekuatan global. Tapi Bashar al-Assad kekeh, kuat dan kokoh. Kenapa? Dia seorang sayyid, dia keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bashar al-Assad difitnah, dia adanya itu asyhadu alla ilaha illa Ali segala macam, na'udzubillah dan lain sebagainya. Ini geopolitik global. Nggak paham kita, maka bantuan yang katanya untuk jihad, untuk kemanusiaan, ternyata masuknya ke organisasi teroris. Kalau NU ini Bapak ngasih Lajisnu, Bapak ngasih NU Care, itu langsung NU-nya datang pertama ke Al-Azhar. Setelah di Al-Azhar, bagaimana caranya kami bisa masuk ke Palestina? Jadi tidak asal berikan kepada orang, karena banyak orang yang sekarang ini mereka itu atas nama Palestina fundraising, mengumpulkan dana umat, dana masyarakat, tapi tidak sampai kepada saudara-saudara muslim kita di Palestina, sampainya kepada teroris, sebagian lagi sampai kepada istri-istri simpanan. Ini kenapa tepuk tangan begitu? Punya ya? Nah, makanya PWI ini siap-siap, takut Bapak Prabowo secara hitung-hitungan geopolitik, karena tentara nasional Indonesia terbatas jumlahnya, ada 1 juta, sedangkan saya sebagai presiden berkeinginan membela saudara-saudara saya di Palestina, maka bangsa Indonesia 100.000 akan kami kirim untuk berperang di Palestina. Siapa yang mau daftar baru boleh. Yakinlah ke Balawi si Jacan kok. Blora 5.000, Gerobokan 5.000, Sragen 5.000. Santrinya Kiai Riyad ditinggalin, dia pergi Palestina. Sama istrinya cium tangan. Tunggu aku wahai istriku. Mau kemana? Palestina. Ternyata gilir. Kalau itu namanya istinfar, dikirim oleh negara, boleh. Kalau istinfar, kalau tidak dikirim oleh negara ngapain? Geopolitiknya itu rumit bapak-bapak di dunia ini. Kalau tidak rumit, negara Israel kecil, jumlah penduduknya aja berapa? Luas wilayahnya nggak kayak luas wilayah Jawa Timur, paling juga se-Kabupaten Blora. Tapi kenapa begitu kuat dia sejak 1948 sampai sekarang? Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh hanya sekedar sebuah keinginan berjuang demi membela agama. Tidak hanya sesederhana itu. Maka tunggu aja negara Indonesia apa kebijakannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Palestina kita dukung, itu saja. Sejak Indonesia didirikan 1945 tidak pernah berubah posisi Indonesia dalam masalah Palestina dan perang Israel, bahwa Indonesia bersama Palestina dalam perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Itu adalah sumpah dari pemimpin-pemimpin kita dan tidak pernah berubah setiap negara, setiap presiden. Mulai dari Soekarno, Soeharto, Gus Dur, B.J. Habibie, Mega, SBY, Jokowi, sampai Prabowo sekarang, posisi kita di dalam masalah keterlibatan antara Israel dan Palestina, kita tetap berada di Palestina dan kita mendesak kepada PBB untuk memerdekakan Palestina dan menekan Israel untuk menghentikan ekspansinya, penjajahannya di bumi Islam Palestina. Ini posisi, bukan hanya dengan semangat seakan-akan menyalahkan negara tidak mengirimkan pasukan ke sana. Ngerti ora sih geopolitik global, nyala-nyalain menteri luar negeri, nyala-nyalain tentara, nyala-nyalain presiden. Sekarang sudah tidak ada zamannya orang berani-berani menyalahkan presiden, mencaci maki pejabat negara. Tidak boleh lagi ada setelah adanya perjuangan Wali Songo Indonesia. Karena bagi PWI, pejabat saudara kita, dia sama-sama anak Nusantara, ulama saudara kita, guru kita, sesama anak-anak Nusantara. Tidak boleh siapapun yang boleh menghina putra putri Nusantara, para keturunan orang-orang besar di masa lalu yang hari ini mendiami kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. PWI hadir untuk memberikan semangat baru bagi bangsa Indonesia untuk menghancurkan mental-mental terjajah yang ada di dalam hati nurani jiwa bangsa Indonesia. Jauh betapa banyak koruptor-koruptor yang sudah ditangkap tersebut, 50%-nya adalah pendana bagi FPI dan pendana bagi para Ba'alwi itu Pak, yang justru yang ditangkap. Dan hari ini kita lihat Abah Lutfi bin Yahya tidak lagi direkrut menjadi One Team Press, justru Dewan Penasihat Presiden Pak Wiranto, Pak Luhut bin Sarpanjaitan, dan Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, yang secara resmi kemarin Pak Jenderal Dudung Abdurrahman sudah menjadi Dewan Kasepuhan atau Penasehat PWI LS bersama Abuya Muhtadi. Tepuk tangan dulu. Tempo hari ada tuduhan kalau PWI LS ini adalah gerakan di luar NU. Ada kesan yang dibangun PWI LS itu bersaing sama NU. Bahkan ada orang yang membangun kesan PWI LS berbenturan sama NU. Saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, yang bergabung di PWI dan Laskar Sabilillah semuanya adalah warga Nahdliyin. Semuanya adalah kader NU. Dan rata-rata sudah lulus PD PKP NU. Jadi saya ingin tegaskan PWI LS adalah gerakan Nahdliyin akar rumput. Dan induknya tetap adalah NU. Dan sempat kemarin muncul ancaman. Ancamannya begini, tunggu ya. Kalau Prabowo sudah dilantik, maka semua orang NU, pengurus NU yang gabung PWI LS akan dipecat. Ancamannya begitu. Kalau Prabowo sudah dilantik, nanti Kiai Imam, Gus Abbas akan diproses secara hukum. Ancaman itu nyebar di grup-grup WhatsApp, bahkan di komunitas-komunitas Nahdliyin. Ya kita rodok terpengaruh juga Pak dengan itu semua, dengan ancaman itu semua. Tapi luar biasa. Begitu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik, kita menyimak pidato yang sangat memukau dari Presiden. Beliau menegaskan ingin betul-betul membela harkat martabat bangsa Indonesia. Bahkan beliau mengenang tulisan yang dibuat oleh VOC. Di tempat-tempat umum ada tulisan Verboden, Voorhonden, en Inlander. Artinya
anjing dan pribumi dilarang masuk. Begitu Pak Prabowo mengenang itu semua, beliau tidak terima kalau ada di negeri ini orang yang merasa kastanya lebih tinggi daripada bangsa Indonesia, atau merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dan begitu mengejutkan ketika beliau memang menjunjung tinggi perjuangan kita dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dan justru sebaliknya, pihak-pihak yang kemudian yang tadinya merendahkan bangsanya sendiri dan memuji-muji kasta tertentu di republik ini, justru mereka menuai apa yang mereka lakukan sendiri. Makanya saya berdiskusi dengan beliau betapa banyak koruptor-koruptor yang sudah ditangkap tersebut, 50%-nya adalah pendana bagi FPI dan pendana bagi para ba'alwi itu Pak, yang justru yang ditangkap. Dan hari ini kita lihat Abah Lutfi bin Yahya tidak lagi direkrut menjadi One Team Press, justru Dewan Penasihat Presiden Pak Wiranto, Pak Luhut bin Sarpanjaitan, dan Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, yang secara resmi kemarin Pak Jenderal Dudung Abdurrahman sudah menjadi Dewan Kesepuhan atau Penasihat PWI LS bersama Abuya Muhtadi. Tepuk tangan dulu. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah Prabowo Subianto dengan perjuangan bangsa Nusantara, perjuangan rakyat pribumi, perjuangan kita semua yang ada di barisan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang berikutnya datang juga kemarin Pak Jenderal Nur Wahid, Direktur Deradikalisasi BNPT RI, juga menunjukkan keberpihakan sedemikian rupa. Apa yang kemarin dihembuskan, dikabarkan dan menakut-nakuti kita semua, justru hari ini sama sekali tidak terbukti. Bahkan ada warning, kalau Abah Lutfi bin Yahya ngotot mengadakan muktamar Jatman tanggal 31 Desember nanti, artinya untuk menyaingi muktamar yang diselenggarakan oleh PBNU di Donohudan, maka beliau akan dipecat secara permanen, tidak boleh lagi menjadi bagian NU. Jadi dipecatnya bukan hanya dari kepengurusan, dari keanggotaan Nahdlatul Ulama, karena dianggap sudah melawan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Makanya ini menunjukkan sinyal positif bagi kita semua dan sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Walaupun kalau di sini ada kader-kader Thariqah, pengurus Jatman yang didaftarkan oleh Idarah Aliyah Jatman yang sudah status quo pengurusannya ke Kemenkumham, itu bukan Jatman, bukan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, tapi Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, disingkat Patman. Tapi kata saya singkatan yang paling tepat bukan Patman, tapi Parman, karena perkumpulan itu. Maksud saya begini Pak, orang yang kemarin nakut-nakutin kita, justru sebetulnya mereka menuai apa yang mereka katakan sendiri, karena ini kebenaran. Ini poin pertama yang perlu saya ingatkan. Yang kedua, ada yang menanyakan apakah PWI LS ini sedang membangun narasi kebencian kepada para Bani Ba'alwi yang kita sebut dengan istilah habaib. Ini bukan kebencian. Berkali-kali saya katakan, benci itu penyakit hati. Orang itu boleh marah, tapi benci jangan. Boleh kesel, benci jangan. Marah itu luapan emosi, tapi benci itu penyakit hati. Ini bukan dalam rangka kebencian. Kita dengan para habaib atau Bani Ba'alwi sama-sama sebagai umat Kanjeng Nabi. Yang sedang kita koreksi apa? Pengakuan mereka bahwasanya mereka adalah dzurriatnya Kanjeng Nabi, sekaligus mereka mengklaim kasta mereka ada di atas kita semua. Ini ngapura nggih, ini duduknya agak tinggi ya Pak. Ya biar Kiai Alawinya kelihatan maksudnya. Kalau duduknya di bawah kan takut agak susah nengoknya. Jadi ini bukan karena kasta-kastaan, bukan nggih. Kita sama. Dan memang kita sebagai umat muslim harus punya sensitivitas, harus punya kepedulian,
harus punya ghirah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Kita ini wajib risau, cemburu, sensitif dengan nasab mulia keturunan Kanjeng Nabi. Artinya tidak boleh ada orang yang ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi kalau nggak punya bukti. Wadhabatahu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqin ahadun illa bihaqqin. Sampai-sampai kita punya kewajiban meneliti. Kiai Alawi meneliti, Kiai Imad meneliti, Kiai Nur Ihya meneliti. Orang-orang yang punya kemampuan dan bidang keilmuan punya kewajiban meneliti. Hatta la yantasib, sampai tidak ada lagi yang berani membangun ketersambungan atau menyambungkan atau mencangkokkan nasabnya kepada nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bihaq, kecuali dengan data yang benar. Artinya ulama sudah mewajibkan para yai, para asatid, para santri menurut tingkatan keilmuannya masing-masing tidak boleh membiarkan siapapun ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi kita kecuali dia bisa menyodorkan data yang benar. Dan hari ini sudah ada penelitian dari Kiai Imad yang menyatakan mereka hanya menyodorkan data palsu selama 550 tahun lamanya sebagai pengakuan sepihak sebagai anak cucu Nabi. Lantas kemudian dipopulerkan seakan-akan mereka benar-benar anak cucu Nabi. Saya sampai mengatakan begini, Pak. Tidak pantas kita ngaku umat Kanjeng Nabi. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi kita, tapi kita biarkan begitu saja tanpa adanya pembuktian. Nah, di bagian akhir saya ingin sampaikan ngutip dawuh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kalau ada yang sengaja membangun intisab, mencangkokkan, menyambungkan nasabnya kepada nasab ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaku-ngaku ahlul bait atau ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi, padahal batil, maka hukumannya ada 3. 1, yudrabu dorban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang sangat keras, pukulan yang menyakitkan, mungkin dicambuk ini ya. Makanya winginane kabib itu Pak main gampar aja sama kiai-kiai kita. Ada kiai yang ngaku dzurriyyat Nabi dikaploi, ada kiai yang ngaku habib dikaploi. Dalil mereka itu. Yang kedua, wa yushahhar bihi. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai anak putune Kanjeng Nabi padahal batil, wajib diviralkan. Jadi sekali lagi, kita bukan provokator, tapi Bapak Ibu, kita punya kewajiban memviralkan orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Kemudian yang terakhir, wa yuhbasu zamanan tawila, penjarakan dia dengan penjara yang lama. Maka mungkin kalau mukul kita main hakim sendiri, hukum cambuk nggak ada lagi, hukum kaplok nggak ada lagi. 2, kalau diviralkan sudah kita lakukan. Nah, hukum yang ketiga, penjara. Maka setelah lengkap pengurus PWI seluruh Indonesia, maka seluruh pengurus PWI di semua provinsi se-Indonesia nanti akan bersama-sama melakukan pelaporan ke Polda seluruh Indonesia untuk melaporkan Bani Ba'alwi 1 atas pemidanaan atas pengakuan ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, 2 pemalsuan sejarah, 3 pemalsuan makam dan lain sebagainya. Nanti PWI se-Indonesia akan membuat laporan resmi kepada seluruh Polda se-Indonesia dengan sangkaan pasal penodaan agama. Maka bantu kita membentuk PWI seluruh Indonesia, mensosialisasikan agar tidak ada lagi yang berani mengeksploitasi nasab suci keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi untuk kepentingan politik
ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Gimana kira-kira Pak? Siap mendukung? Ya. Tepuk tangan dulu. Itulah tadi pernyataan dari Kiai Haji Madin Usman Al-Bantani yang mempersilahkan Habib Rizik beserta para klan Balawi atau Habib-Habib yang ada di Indonesia untuk berangkat ke Yaman atas permintaan dari Habib Rizik, serta Kiai Suparman yang membongkar kelakuan dari Habib-Habib terutama Habib Lutfi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.